Mau bawa orang miskin nih. Tapi kok cuma baunya aja ya, perasaan barusan kayak kecium banget di hidung aku. Nih, aku sekarang udah punya mobil sendiri. Kamu orang miskin nggak bakal bisa beli mobil kayak gini. Kamu selalu mengaku harta orang lain. Bahkan mobil ini jangan-jangan bukan mobil. Kamu tuh diem mulutnya ya. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Udah, sana. Udah aku. Kira-kira Pak Bayu udah sampai belum ya? Soalnya kan janjiannya di sini, tapi ya maklum orang sibuk pastinya masih banyak pekerjaan di rumahnya. Ya syukur banget sih dengan dari beberapa bulan yang lalu kesini. Bayu, gimana kabarnya Mas? Udah. Alhamdulillah kabar aku baik. Untungnya saat ini bisa ketemu Mas Bayu kan, soalnya udah sekitar 1 tahun lebih Mas Bayu kayaknya nggak punya waktu untuk ketemu saya. Dengan kesibukan yang segitu padatnya, ya untungnya kali ini bisa ketemu sama saya. Ya sebenarnya sekarang aku lagi santai sih, dan aku nggak ada kesibukan apapun karena minggu kemarin, 1 minggu terakhir, aku benar-benar full buat ngurusin kerjaan aku. Dan alhamdulillah semuanya itu beres. Jadi sekarang aku udah free 1 minggu ke depan. Jadi gimana? Ya saya kagum sama Mas Bayu yang dulu kan bisnisnya cuma di dalam negeri, sekarang udah merambah ke luar negeri, dan kayaknya susah banget untuk saya ngejar posisi Mas Bayu sekarang. Ya sekarang ini sebenarnya ada seorang yang pengen kenal sama Mas Bayu. Dia itu sebenarnya klien saya juga, Mas. Dan setelah dengar gimana Mas Bayu bantu saya, dari saya, perusahaan saya mau gulung tikar dan akhirnya bisa bangkit dan bisa sebesar ini, ya semua karena Mas Bayu, karena strategi dari Mas Bayu dan masukan dari Mas Bayu. Jadi orang itu penasaran lah, pengen ketemu sama Mas Bayu. Dan ya saya cuma bisa ngasih profilnya, soalnya kan saya udah janji berkali-kali tapi nggak ada waktu dari Mas Bayu. Dan untuk kali ini ada kesempatan, jadi ya saya ajak sekalian dia untuk ketemu Mas Bayu. Jadi gini Arif, sebenarnya kamu bisa berhasil. Sekarang kamu jadi seorang bos, kamu punya perusahaan sendiri, lini bisnis kamu banyak. Itu karena kerja keras kamu sendiri. Kalau aku, ini hanya memberikan tips atau trik yang pernah aku lakukan. Dan itu terbukti berhasil. Sekarang kamu mempraktekkan itu dan juga berhasil. Ya, kalau misalkan bukan karena strategi dari Mas Bayu, dulunya saya juga punya perusahaan sampai akhirnya bangkrut, ya karena saya salah cara pengelolaannya. Dan setelah Mas Bayu bimbing, ya akhirnya saya bisa perbaiki semua kesalahan tersebut. Dan sekarang saya udah ada di posisi enak seperti ini. Dan orang itu katanya juga pengen belajar banyak dan pengen kenal sama Mas Bayu secara dekat. Jadi saya kalau misalkan mau ngasih ilmu yang dari Mas Bayu, saya rasa pengalaman saya masih kurang untuk menyampaikan saran-saran. Sebenarnya nggak perlu belajar sama aku. Kamu juga udah bisa ngasih tahu gimana caranya untuk berbisnis, gimana caranya untuk membangun perusahaan, gimana caranya mengelola manajemen kantor. Sebenarnya kamu udah tahu. Cuman kalau dia pengen kenal sama aku, ya aku dengan senang hati aku bakalan welcome untuk siapapun yang ingin bertukar pendapat sama aku. Aku nggak bisa kalau untuk menggurui, karena kita sama-sama belajar. Ya itu bedanya saya sama Pak Bayu. Pak Bayu cara menyampaikannya bagus, sedangkan saya cuma bisa praktek. Kalau misalkan saya menyampaikan sesuatu sama seseorang, orang itu juga pasti bakalan bingung, Pak. Soalnya saya kalau misalkan jelasin itu terlalu jelimet mungkin. Ya susah ditangkap sama lawan bicara saya. Ya udah, kalau gitu sekarang teman kamu di mana? Kayaknya masih ada di perjalanan, Pak. Soalnya ya jam-jam macet. Ya atau ya tadi saya hubungi masih di perjalanan, mungkin dia udah nyampe sekitar sini, Pak. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mau ambil sesuatu dulu di mobil. Iya. Soalnya ada yang ketinggalan deh.
Iya, iya. Bentar ya. Iya, iya. Kenapa aku grogi banget ya? Ya karena mungkin karena terlalu lama nggak ketemu Mas Bayu, auranya sekarang udah tambah. Wah, bisnismen sangat besar. Dan aku udah nggak bisa ngejar prestasinya Mas Bayu sekarang. Ini Bu Putri kemana ya? Bener di sini tempatnya, Bu. Iya bener lah, ini kan Taman Magenda, gak ada Magenda lagi kan di sini? Oh iya sih. Tapi sebenarnya saya tadi mau nanya juga agak takut, Bu. Takut Ini apa? saya bener nggak sih, Bu? Emang saya nggak ada informasi apapun tentang kegiatan hari ini kan, Bu? Soalnya kan jadwal Bu Putri biasanya saya yang ngasih tahu. Tapi yang hari ini saya tahu dari Bu Putri dan saya nggak tahu mau nyampein apa, mau ketemu sama siapa dan berkas apa yang harus saya bawa, Bu. Kamu tenang aja, kamu itu cukup ikut aku karena ini urusan aku sama rekan kerja aku. Jadi aku kesini itu mau ketemu sama Pak Arif, dan Pak Arif itu punya teman partner kerja yang perusahaannya udah berkembang pesat banget, Win. Ya, dia itu dibantu sama temennya. Oh, Dan jadi Temennya ini sekarang perusahaannya itu udah berkembang banget dan banyak cabang di kota ini dan di luar kota, Win. Wah. Aku juga pengen seperti itu sih. Aku juga pengen jadi pengusaha yang sukses. Makanya aku mau ketemu sama orang itu sekarang. Dan aku juga mau nanya-nanya ya gimana caranya supaya bisa berkembang banget gitu. Oh, Ya kamu nggak usah ngomong apapun. Yang ngomong itu aku, Pak Arif, sama Iya. itu orang itu. bonusnya saya juga dapat ilmunya kan ya, Bu. Tapi saya boleh bertanya juga kan ya, Bu, kalau misal Iya, ada boleh pertanyaan. lah. Kamu itu harus banyak nanya, apapun yang kamu nggak tahu, Iya. kamu itu harus nanyain supaya kamu nanti ngerjain apapun ya. Tugas apapun dari saya pas di perusahaan itu nggak bingung kan? Iya, sebenarnya kalau selama ini saya kerja di kantor itu memang ngikutin prosedur gitu, Bu. Siapa tahu dari temennya Pak Arif ini saya bisa ada cara baru gitu, Bu. Saya berharap ada seperti itu sih. Soalnya emang agak ribet sih pakai sistem yang saya pakai sekarang, Bu. Iya sebenarnya sih dari dulu ya Win, banyak banget pengusaha muda yang banyak saya tahu. Cuman kali ini saya tertarik banget buat ketemu sama orang itu. Karena kalau profilnya itu kayak wah banget, aku ngelihatnya beda dari yang lain, Win. Wah, pantesan Bu Putri tertarik ya. Biasanya juga nggak mau ngobrol sama klien. Dan aku juga minta tolong sama kamu harus jaga sikap. Iya, Bu. Ini bukan rekan kerja biasa ya, ini luar biasa. Iya. Cuman orangnya sangat sederhana, jadi makanya kita ketemuannya di Oh. taman kayak gini. Oh iya, pantesan saya juga mau nanya-nanya kenapa ketemu sama orang seperti itu. Sepenting itu ketemunya di taman ini, Bu. Saya padahal dari dulu ketemu sama rekan kerja, mitra dan lain-lain itu ketemunya di restoran atau di kantor. Ini pertama kali ketemu urusan kerjaan di taman kayak gini, Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita udah mau ketemu sama beliau. Iya, beruntung banget ya, Bu. Ingat Eh. ya, kamu harus jaga sikap kamu. Iya, Bu. Tapi sebelum itu saya boleh ke toilet ya, Bu? Ya boleh dong, boleh Nanti- banget. Kalau Bu Putri udah ketemu, saya nanti tanya sama Putri ya, Bu Putri ada di mana? Ya nanti saya hubungin kamu ya. Ya udah, saya ke toilet dulu ya, Bu. Oh iya udah. Permisi, Bu. Pak Arif kemana ya? Tunggu di sini atau aku ke taman? Kayaknya tunggu di sini aja deh. Oh, ini Pak Bayu ya? Iya, saya Bayu. Maaf, siapa ya, Mbak? Saya rekan kerja dari Pak Arif. Kebetulan saya kesini mau ketemu sama Pak Bayu juga katanya. Oh gitu. Oh berarti orang yang diceritain sama Arif itu kamu? Iya benar Pak, saya juga mau ketemu sama Pak Arif dan ini juga nyari Pak Arif. Oh Arif ada di sebelah sana, ada di tempat Oh. duduk di dekat air mancur. Oh saya kira bagian sini. Oh ya, namanya siapa Mbak? Oh nama saya Putri. Oh gitu. Pak Bayu sendirian aja?
Aku sendirian. Sebenarnya aku juga udah diceritain sama Arif, katanya ada temennya atau rekan kerjanya yang mau kenal sama aku. Katanya mau ngobrol-ngobrol masalah kerjaan. Oh ya Mbak, Pak, emang iya. ada yang bisa saya bantu? Saya cuma mau nanya-nanya tentang kerjaan aja sih Pak. Dan ya gimana caranya supaya bisa jadi Pak Bayu kayak gini. Sebelumnya Pak Arif juga orang biasa aja, cuman sekarang perusahaannya udah berkembang banget. Katanya sih belajar dari Pak Bayu juga. Oh, kayaknya Arif berlebihan deh Put. Jadi sebenarnya Arif itu temen aku. Ya aku udah anggap sebagai temen. Waktu itu dia itu juga sering bantu aku. Kebetulan aku cuma ngasih modal usaha dan aku suruh teruskan sama dia. Dan alhamdulillah sekarang udah berhasil. Sebenarnya Arif ini terlalu berlebihan deh kayaknya kalau misalkan sampai kenalin kamu cuma untuk belajar masalah ini. Aku ini bukan guru. Kalau misalkan kamu belajar itu di sekolah. Jadi aku itu cuma ngasih saran ke Arif. Ya apapun yang ada di pikiran kita, selagi kita yakin itu bisa berhasil ya kita lakukan aja. Itu sebenarnya. Dan Arif juga nggak cerita kalau misalkan yang mau ketemu sama aku itu perempuan. Dan aku juga gak nyangka ya ternyata orang yang ketemu sama aku juga orangnya cantik seperti kamu. Pak Bayu bisa aja. Saya juga bukan cuman dari cerita Pak Arif sih, saya juga lihat dari biodata Pak Bayu, kayaknya emang pinter banget. Kamu ini terlalu berlebihan juga Put. Terus apalagi yang bisa aku bantu? Atau kamu butuh modal usaha? Kalau masalah modal usaha, saya masih belum butuh karena perusahaan saya masih baru berdiri juga. Iya, nggak apa-apa, Put. Kayaknya kamu jangan panggil aku bapak deh, Put. Biar agak sedikit akrab. Terkesan aku ini terlalu tua ya, Put. Kamu juga bukan bawa anak. Enggak, saya maksudnya menghormati aja supaya Ya, enggak. santai aja. Aku nggak mau ada batasannya, Put. Ya kita anggap aja sebagai temen. Jadi kita silaturahmi untuk menambah teman juga. Ya kalau bisa jangan cuman hari ini kita ketemu, mungkin beberapa hari lagi kita bisa ketemu buat ngomongin kerjaan terus kayak gini. Aku bakalan selalu siap buat bantu siapapun yang membutuhkan bantuan aku, Put. Dan sebenarnya banyak lagi sih yang mau aku sampaikan sama kamu, dan aku juga nggak tahu perusahaan kamu ini bergerak di bidang apa. Gimana kalau misalkan ntar lagi kita ngobrol bareng sama Arif aja, atau kita cari tempat lain yang sekiranya enak buat ngobrol. Kayaknya di taman ini juga enak deh Pak buat ngobrol. Bayi maksud aku. Kita ketemu sama Pak Arif di dalam aja gimana? Boleh juga sih. Ya udah, kalau misalkan emang kayak gitu, mending kamu duluan aja, Put. Enggak Soal- mau bareng. Soalnya aku masih mau lanjut ke toilet. Oh. Tadi aku ambil barang di mobil karena emang ada yang ketinggalan. Dan sekarang tiba-tiba perut aku mules. Oh ya udah kalau gitu aku nunggu di taman. Ya udah. Permisi Tunggu ya? ya. Iya, permisi ya, Bay. Arif gak bilang ternyata yang mau ketemu sama aku di perempuan. Bahaya banget nih. Kalau misalkan pacar aku sampai tahu, dia pasti bakalan salah paham. Tapi kan ini aku mau bahas masalah kerjaan. Udah, dia cari toilet dulu. Putri kemana ya? Terus tadi kemana juga? Bawa orang miskin nih. Tadi kok cuma baunya aja ya? Perasaan barusan kayak kecium banget di hidung aku. Cis banget. Ada orang di sini. Ya ampun, sejak kapan di sini orang miskin? Ternyata kamu yang bawa orang miskin. Aku kira siapa? Kamu kenapa sih, Min? Kayak dejavu gitu loh, Bay, dengar baunya. Gue heran nih sama kamu, Min. Aku udah lama banget gak ketemu sama kamu. Ya, Kamu apa juga kabar, Min? pengen. Yang kamu lihat gimana? Aku baik banget nih. Aku sekarang udah punya mobil sendiri. Kamu orang miskin gak bakal bisa beli mobil kayak gini. Gak malu kamu sama perempuan. Buat apa aku malu sama kamu, Min? Lagian orang Nggak punya mobil malu sih. kayak gini itu banyak ya, Min. Iya, kamu gak punya. Ini tentang aku dan tentang hidup kamu. Yang kita tuh kayak kamu di sini, aku di sini. Ngapain? Cuman ini aja sih, lagi cari seseorang. Apaan sih? Oh ya,
Emang ini beneran mobil kamu? Iya iyalah mobil aku, mobil siapa emang? Aku yang berdiri di sini. Soalnya dari dulu kan kamu sukanya ngaku-ngakuin. Apaan sih? Kali ini enggak ya. Aku sekarang udah mapan, karirku udah bagus, dan aku udah punya banyak banget duit. Nggak kayak kamu hidupnya gitu-gitu aja. Ya aku ikut seneng Win kalau sekarang kamu udah berhasil dan kamu udah banyak duit, kamu udah bisa punya mobil sendiri. Cuman kamu juga nggak boleh sombong ya Win. Ya kenapa diserah aku Ingat, Win, dong? di atas kamu itu masih banyak orang yang jauh lebih kaya daripada kamu. Gak usah sok ngajarin, kamu diem mulutnya. Terserah aku ini hidup aku, yang sombong juga aku, yang mau disombongin juga ada. Kamu sirik aja kan sama aku, nggak ada yang mau disombongin. Win, aku kasih tahu sama kamu. Kamu itu suka ngaku-ngaku harta orang lain. Jadi, aku nggak yakin kalau misalkan mobil ini mobil tahu kamu. apa? Sekarang tuh aku udah kerja keras dan aku sudah bisa beli semuanya. Beli kayak gini emang kecil banget buat aku. Aku ini tahu banget tentang kamu, Win. Kamu selalu mengaku harta orang lain. Bahkan mobil ini jangan-jangan bukan mobil. Kamu tuh diem mulutnya ya. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Udah deh, kamu tuh sebenarnya sirik aja kan sama aku, Bay. Aku perempuan udah bisa beli mobil sendiri sedangkan kamu belum. Minimal kuku kamu dipotong, Win. Apaan sih Satu orang tahun. bersih gini? Nih, aku tuh ke salon bersihinnya kuku. Aku nggak nanya masalah itu. Kuku kamu ini kena. Kalau bisa aku cakar aja semuanya. Lagian siapa juga yang peduli sama kamu? Orang tua kamu juga gak bakal peduli sama kamu. Malu banget tuh mereka punya anak gak berguna kayak kamu. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang tua aku ya, Win. Kenapa? Jangan mentang- Kamu tersinggung. Gini ya, Win. Apa sih yang mau kamu banggakan, Win? Cuman gara-gara kamu bisa beli mobil ini. Ya banyak lah. Banyak orang yang punya mobil kayak gini, Win. Ya masalahnya ini bukan tentang orang lain. Ini tentang kamu. Kamu aja beli baju kayak gini aja gak bisa. Paling ini juga satu-satunya kan. Apa? Aku masih ingat, Win. Baju yang kamu pakai itu baju ibu aku, Win. Apaan sih kamu? Mana ada ibu pakai baju kayak gini? Aku kasih tahu sama kamu. Kamu ingat nggak waktu itu? Kamu waktu pacaran sama aku, kamu hujan-hujan dan kamu datang ke rumah dan kamu pinjem baju sama ibu aku. Diem nggak kamu mulutnya? Ini aku beli sendiri, yang dari kamu udah aku buang, tahu nggak? Itu murahan banget. Nih masih ada tuh, stikernya masih ada. Apaan sih? Ini baju punya orang tua aku. Jadi jangan sombong, jangan mentang-mentang kamu naik mobil warnanya kayak gini terus kamu pakai baju kayak gini. Gak usah norak, Win. Ternyata ada ya orang norak seperti kamu sekarang. Yang norak itu kamu ya? Apaan sih kamu? Kamu tuh udah nggak mampu malah ngeselin lagi. Dasar sialan. Gak usah sok keren. Pak Arif? Udah dari tadi, Pak? Enggak juga sih, ini sekitar ya 1 jam yang lalu. Lumayan lama ya, Pak. Saya minta maaf karena saya sebenarnya udah dari tadi nyampe sini. Cuman saya juga nyari Pak Arif keliling taman ini. Taman ini kan luas, jadi saya kesusahan sih. Dan saya juga udah ketemu sama Pak Bayu barusan. Ketemu? Iya, saya ketemu di parkiran belakang. Padahal dari tadi saya nungguin Bu Putri di sini pengen memperkenalkan Bu Putri sama Pak Bayu. Ternyata kalian udah ketemu duluan. Gimana Bu kesan-kesannya ketemu sama Pak Bayu? Pak Bayu itu orangnya baik juga ya, Pak, dan nggak pernah memandang rendah orang lain. Malahan dia nggak mau saya panggil sebagai Bapak. Ya dia maunya ya dipanggil nama aja. Oh iya, lagian kan mungkin beliau ngerasa kalau kalian seumuran jadi kerasa gak enak dan terkesan tua aja mungkin kayak gitu. Ya Terus sebenarnya saya juga bisa ngasih sih saran-saran atau strategi bisnis sama Bu Putri. Tapi kalau misalkan saya yang ngasih, saya yakin Bu Putri bakal pusing 7 keliling untuk menelaah kata-kata saya. Soalnya ini saya beda sama Pak Bayu. Kalau Pak Bayu itu penyampaiannya enak, sedangkan saya cuma bisa praktek tapi cara penyampaian saya ya. iya, saya paham sih, Pak. Dan Pak Bayu juga pakaiannya sederhana, nggak kayak orang sukses pada umumnya. Ya, karena ya mungkin ini hari libur di jadwalnya yang segitu padatnya Bu ya. Soalnya kan sekarang bisnis Pak Bayu bukan cuma di
lokalan atau negara kita aja ya, tapi udah memperluas sayapnya ke luar negeri. Jadi ya waktu untuk ketemu temen ya susah banget. Dan ini saya udah rencanakan sekitar 1 tahun yang lalu, tapi malah bisanya hari ini. Saya mohon maaf, sudah sering menjanjikan untuk ketemu Pak Bayu dan terrealisasi hari ini. Malahan saya nggak enak sama Pak Arif sama Pak Bayu. Kalian harus meluangkan waktunya buat ketemu saya. Padahal ini membahas tentang pekerjaan yang nggak terlalu penting menurut kalian. Tapi ini penting banget menurut saya. Ya kalau saya ketemu Pak Bayu bukan masalah pekerjaan, tapi ya emang udah lama nggak ketemu. Jadi ya rasanya saya berhutang budi banget sama beliau. Dan kalau misalkan saya nggak ketemu ya rasanya saya kayak orang yang udah lupa kayak kacang sama kulitnya gitu. Jadi ya saya udah menyiapkan hari ini untuk libur khusus untuk ketemu Pak Bayu. Sekarang Pak Bayu ada di mana? Katanya masih ke toilet dan saya langsung disuruh ke Pak Arif duluan. Habis gitu Pak Bayu katanya mau nyusul sih Pak. Kayaknya nggak enak kalau misalkan Pak Bayu harus nyusul ke sini. Gimana kalau kita susulin beliau, kan dekat parkiran. Nah, kita nunggu di parkiran aja. Daripada Pak Bayu harus balik ke sini lagi. Boleh sih Pak. Ya udah kalau gitu kita langsung ke parkiran. Iya, Bu. Mari Pak. Ya. Udah, jangan. Win, kamu apa-apaan sih Win? Kamu ngapain dorong Pak Bayu? Mending kita laporin aja ke pihak yang buat ini, kayaknya udah kekerasan juga. Win, Udah, nggak apa-apa, Rif. kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia itu orang yang saya maksud. Dia itu teman Pak Arif. Serius, Bu? Put, kamu kenal sama Windy ini, Put? Dia itu anak buah aku, Bay. Oh, berarti kamu anak buahnya Putri, Win? Oh ya. Ya udah, kalau kayak gitu, aku mau kasih tahu mobil yang di sebelah sana itu mobil aku, Win. Dan dia tuh udah pamer mobil ini sama aku, Put. Kamu pamer mobil aku? Hah? Berarti mobil ini bukan mobil kamu, Win? Terus ngapain kamu pamer-pamer ke aku tadi sampai kamu sampai dorong aku? Iya, maaf, Bay. Dan Pak. kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi, Win? Iya, tahu. Kamu udah kelewatan banget, Win. Bener ini kata Arif, kalau misalkan aku mau, aku bisa laporin kamu, Win. Jangan dong. Nih, bekas aku dicakar sama kamu tadi, Win. Kamu ada dendam apa sih, Win, sama aku, Win? Enggak ada, Bay. Win, kamu bener-bener malu-maluin aku ya. Kamu udah malu-maluin perusahaan kita. Dan aku juga nggak mau punya karyawan kayak kamu yang kayak gini sifatnya. Kalau nggak salah, nggak mungkin dimarahin. Ya mending lain kali kalau seleksi karyawan itu jangan hanya bergantung pada IQ-nya aja, tapi kepribadiannya juga dinilai. Iya, maaf Pak. Sekali lagi, maafin karyawan saya, Pak. Tapi terserah kamu sih, Put. Kalau aku jadi kamu, aku bakal langsung pecat orang ini, Put. Iya, aku juga udah bilang kalau aku nggak mau punya karyawan kayak kamu. Otomatis kamu udah dipecat sama aku dan hari ini kamu pulang sendirian. Tuh, rasain. Ini buat pelajaran buat kamu, Win. Kamu nggak bisa sembarangan sama orang lain. Jangan mentang-mentang kamu naik mobil mewah kayak gini, meskipun itu bukan punya kamu bisa pamer sama aku. Apalagi sampai nyakar-nyakar aku, Win. Iya, saya minta maaf, Bu. Oh, ini kalau misalkan mau aku bisa laporin, Win. Jangan, Bay. Aku minta maaf. Ya udah kalau gitu saya duluan ya, Bu. Saya bener-bener minta maaf, Pak. Biasanya juga nggak kayak gitu. Masa, Rif? Aku tadi sampai dicakar begini, Rif. Mungkin kita bawa Bayu ke rumah sakit, kita visum, terus kita Jangan kita bantu dia aja. aku kasihan juga. Dia tuh mau seperti apapun, punya keluarga juga. Ya lagian mobil kayak gini dipamerin sama Bayu ini kan Iya. hanya mobil khusus buat pembantunya Pak Bayu. Itu mobil saya, Pak. Kamu gimana sih, Rif? Aku nggak pernah ya, Rif, punya pembantu yang punya mobil kayak gini. Ini juga mobil sama seperti kayak punya aku, Rif. Sembarangan Pak Bayu aja. jangan merendah, ya udah. Saya minta maaf, saya tadi keceplosan, saking keselnya sama karyawan. Ya udah, sekarang gini aja, Put. Kamu bawa mobil kamu, aku sama Arif biar bawa mobil aku. Kita cari tempat yang enak. Kebetulan aku juga punya kafe baru di sini. Iya, Kita bisa tapi makan sepuasnya. Pak Bayu bisa maafin saya kan?
Udah tenang aja, bukan salah kamu kok Put. Ya Yaudah, ayo. Atau aku Ini aja setir. saya yang bawa mobil Putri, Pak Bayu sama Putri. Ya kalau misalkan Putri mau sih. Iya nggak apa-apa boleh. Yaudah mari Pak.